Salah Betul, satu kawasan betul, elit di Kota betul, Bandung. betul. Nah, akhir-akhir ini 5 tahun atau berapa tahun terakhir ini dikenal dengan banjirnya nih. Iya, Ya, betul. banjirnya nih. Kenapa nih, Kang? Nah, sekarang ada perumahan baru, Mm-mm. itu namanya Sumarekon. Itu titik Oke. nolnya mungkin tol, saya lihat. Dari pas pertama Adipura ada sampai sekarang, itu jalan Soekarno-Hatta yang Gede Bage itu udah berapa kali peninggian. Ya, Jadi Adipura tetap di bawah aja, standby di sana. itu seberapa parah terkena banjir ini? Kalau untuk saat ini sih hampir seluruhnya merata ya. Mm-mm. Apalagi kemarin ketika ada tanggul di belakang itu jebol, Jebol. itu air itu masuk itu bukan hanya dari depan, tapi Ya. malahan dia lebih lebih banyak dari belakang gitu kan. Mm. Dari dulu kalau terjadi genangan ataupun hujan besar, kita selalu mengandalkan pompa. Kita upayakan di 2020 itu kita minta bantuan ke BWS untuk ditanggul. Itu kurang lebihnya sekitar 30-40 cm lah ketinggiannya. Di sana karena volume Cinambo terus naik dan terus tidak ada normalisasi, kita ajukan lagi ke BWS untuk peninggian lagi tanggul. Dan di sana BWS tidak ada respon. Seperti apa nih? Ada yang mau disampaikan ke Pak Gubernur Deddy Ya. Mulyadi? Untuk Pak Gubernur, usulannya sama dengan dari Ketua Forum RW ya, Kelurahan Cabolang, di mana memang kita di sini ingin Sungai Cinambo itu dibendung agar bisa diatur airnya, biar di kita itu tidak ada limpasan air lagi gitu kan. Halo Tribuners, apa kabarnya? Kembali bersama saya Daniel Damanik. Kali ini pada program wawancara khusus kita kedatangan tamu yang spesial dari Kota Bandung, yaitu membahas tentang permasalahan banjir yang beberapa hari ini menggenangi beberapa titik di wilayah Bandung Timur, tepatnya di kawasan Gede Bage, lebih tepatnya lagi di kawasan perumahan Adipura. Ya, ada Kang Nito dan Kang Dani. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Masih pakaian semua masih kering ya? Walaupun gimana nih, Kang? Kayaknya begadang tiap hari nih. Begadang tiap hari ya? Tapi tetap sehat ya? Siap. Insya Allah. Tetap sehat. Demi kepentingan bersama. Nah itu. Nah, Kang, ini kan kawasan Adipura ya? Ya, Adipura betul. ini setahu saya ini dulunya itu adalah termasuk kawasan elit nih. Salah Betul, satu kawasan betul, elit di Kota betul, Bandung. betul. Nah, akhir-akhir ini 5 tahun atau berapa tahun terakhir ini dikenal dengan banjirnya nih. Iya, Ya. betul. Banjirnya nih. Kenapa nih, Kang? Kenapa bisa jadi bahkan beberapa unit itu ada yang udah dijual tanpa penghuni. 2019 saya pernah liputan ke sana. Itu kenapa jadi kayak Adipura ini jadi kawasan pasti kena banjir gitu? Jadi sebetulnya cerita Adipura awal itu acuannya dia titik nolnya itu Jalan Gede Bage, Jalan Soekarno-Hatta, perempatan Soekarno-Hatta. Perempatan Itu titik Soekarno-Hatta. nolnya. Ya. Nah sekarang ada perumahan baru, itu namanya Sumarekon. Itu titik Oke. nolnya mungkin tol, saya lihat. Ya. Jadi secara logika mungkin kalau titik nolnya Gede Bage, dari pas pertama Adipura ada sampai sekarang, itu Jalan Soekarno-Hatta yang Gede Bage itu udah berapa kali peninggian. Ya. Jadi Adipura tetap di bawah aja, standby di sana. Nah sedangkan di wilayah Bandung Timur sekarang kan pemukiman sudah mulai padat, Sangat padat. daya resap air itu sudah mulai hilang. Makanya semuanya air itu masuknya ke selokan nama sungai. Nah itu yang mengakibatkan daya tampung yang tadinya mungkin kapasitasnya berapa sekarang jadi over. Itu mungkin. Oke. Nah Tribuners, Kang Nito ini adalah Ketua Forum RW. Betul. Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gede Bage ya. Dan Kang Dani ini adalah Ketua RW 10. Ya. Ya. Betul. RW 10 berarti itu di komplek itu ya, Kang? Iya, Atau sampai keluar juga tuh? Enggak, di satu klaster. Satu klaster. Satu klaster di komplek Adipura dan Kelurahan Rancabolang di situ. Oke, RW 10. Sebelumnya
Kang Nito yang Iya. menjadi RW ya. Ya, ketua Ya, RW. Berarti periode berikutnya eh, Kang Dani. Betul. Nah, seperti itu. Ini belum sebulan malahan ya. Belum. Belum sebulan ya. Langsung kerja ya. Langsung kerja. Kerja nyata. Oke. Baik. Kang, di RW 10 itu berapa klaster? Ada berapa klaster? RW 10 itu satu klaster. Satu klaster Satu ya. Oh, klaster. per RW itu per klaster ya. Per klaster, betul. Nah, itu seberapa parah terkena banjir ini? Kalau untuk saat ini sih hampir seluruhnya merata ya. Mm-mm. Apalagi kemarin ketika ada tanggul di belakang itu jebol, Jebol. itu air itu masuk itu bukan hanya dari depan, tapi Iya. malahan dia lebih banyak dari belakang gitu kan. Mm-mm. Terutama setelah tanggul jebol itu kita dikasih hujan deras gitu kan. Ya. Hujan deras yang dimana memang air yang di dalam belum sempat keluar, ini udah tambah Udah datang lagi. lagi. Akhirnya kemarin sempat kita ke genang kurang lebih 1-2 hari ya Pak. Mm-mm. 1-2 hari gitu. Oke. 1-2 hari. Kena. Mm-mm. Nah, sampai sekarang apakah sudah benar-benar surut? Atau- Alhamdulillah sekarang surut, cuman yang terjadi di lapangan itu kan jadi gini, posisinya kita itu dampak dulu itu 2019-2020 banjir yang mungkin kurang lebihnya sama kayak yang sekarang. Oh, Jadi di Adipura dari segi ketinggian air ya? iya betul. Oke. Betul. Jadi dari Adipura itu sebenarnya ada 7 klaster. Mm-mm. Yang terdampak itu dulu 3 klaster. Nah sekarang nambah nih klaster baru yang terdampak juga nih. Cempaka kemarin sempat terdampak juga, ada genangan juga di sana. Jadi karena ada tanggul jebol, aliran yang menuju ke danau Ya. itu jadi masuk ke kawasan warga, ke pemukiman. Mm-mm. Itu karena kondisi permukaan masih tinggi, ini masih tanggul sementara. Jadi air dari danau itu masuk sekarang ke kita semua. Oke. Nah, di kawasan perumahan kan biasanya nih Kang, eh, resapan air itu kan nggak terlalu banyak lagi ya. Betul, Iya. betul, Ada yang sudah beton, ya mungkin taman-tamannya hanya ya sedikit lah. betul. Nah, kalau ada peristiwa banjir seperti ini, apa nih yang diandalkan untuk eh, membuat air ini surut? Apakah warga dan pengurus-pengurus kewilayahan ini hanya menunggu sesurutnya saja, atau ada mungkin pembuangan upaya-upaya membuat saluran-saluran seperti apa? Sebenarnya dari dulu kalau terjadi genangan ataupun hujan besar, kita selalu mengandalkan pompa. Jadi Pompa di kita itu udah ketergantungan sama pompa. yang dimiliki oleh perumahan. Betul, Ya. betul. Jadi sekarang itu 3 klaster itu dia udah punya pompa sendiri-sendiri, itu masuk ke danau semua. Oke, Dan retensinya. jalan utamanya Adipura itu yang bisa disebut Row 28 itu ditarik oleh pompa yang ada di perumahan. Itu Ya. ada sekitar 3 pompa yang menuju ke Cinambu. Cuman karena kemarin curah hujannya besar, kapasitas pompa pun tidak kuat untuk membuang. Nah, biasanya warga itu minta bantuan ke PU untuk disediakan mobil portable untuk membantu rumah pompa yang ada sekarang. Termasuk kemarin mohon izin kita juga melakukan gotong royong. Iya. Karena memang ada beberapa kirmir yang memang air itu sudah melimpas. Yang tadi saya sempat bilang bahwa selain tanggul jebol, akhirnya air yang dari PU itu masuk ke saluran kita itu melimpas gitu, dan akhirnya kita mencoba untuk menanggul menggunakan karung berisi pasir. Dan itu kita kerjasama semuanya. Ya, Gitu. segala upaya ya Betul, berarti betul. dilakukan ya untuk menahan air itu ya. Ya. Betul. Nah, oke. Nah, baik. Kan untuk pompa-pompa itu sudah masing-masing klaster sudah punya nih, Kang. Betul, betul. Nah, berarti artinya ini akan dioperasikan oleh warga yang paling Jadi terdekat. kalau misalnya pompa yang ada di klaster itu pengoperasiannya sama warga. Kebetulan itu mudah lah untuk Oke. pengoperasian. Cuman ada 1, 2, 3, 4, 5 pompa itu Petugas. kapasitasnya bukan warga karena emang sulit untuk pengoperasiannya. Oh, ada teknisi khusus ya? Nah, itu ada operator khusus lah untuk terkait masalah Dari itu. mana tuh, Kang? Itu dari PU sebenarnya. PU. Dan kita pun koordinasi hampir tiap hari mungkin ya. Elevasi Sungai Cinambonya ada di ketinggian berapa dan kita di dalam itu ketinggian berapa.
Nah, itu pun jadi masalahnya karena kita pun tidak bisa narik benar-benar sampai level bawah untuk yang di dalam. Itu biasanya kita ukur itu sampai 120 kali kita maksimal. Iya. Itu khawatir kan kalau di dalam itu terus ditarik, ini terlalu jomplang. Iya. Yang dikhawatirkan nanti si pintu air itu jebol. Jadi sebenarnya mungkin yang lucunya lagi, hampir semua wilayah Gede Bage, terutama di Adipura, terus sebelah sana, itu semuanya itu ngebuang ke Cinambo. Oke. Tujuan utamanya kita tetap Sungai Cinambo. Kondisi beberapa hari kemarin, ini Cinambo yang masuk ke komplek. Wah. Harusnya jadi harapan untuk pembuangan malah masuk ya? Iya. Oke. Betul. Oke. Baik, Kang. Selama 1 minggu ya, hampir 1 minggu berarti Satu ini ya. minggu. Hampir RW 3 1 1 minggu. minggu, ya. Hampir 1 minggu ini pernah mengalami kebuntuan kayak tadi nggak? Yang utamanya adalah Sungai Cinambo, tapi sungai ini juga sudah penuh. Akhirnya balik lagi nih air nih. Pernah sampai mentok gitu nggak? Itu kejadian ini dari tahun 2019. Jadi Cinambo itu dulu itu belum ada kirmir, kita belum ditanggul Ya. di Cinambo itu. Kita upayakan di 2020 itu kita minta bantuan ke BWS untuk ditanggul. Itu kurang lebihnya sekitar 30-40 cm lah ketinggiannya. Di sana karena volume Cinambo terus naik dan terus tidak ada normalisasi, kita ajukan lagi ke BWS untuk peninggian lagi tanggul. Dan di sana BWS tidak ada respon. Kita minta bantuan ke Desa BM, ke PU, ke Pak Didi, kebetulan kepala dinasnya. Itu Pak Didi siap membantu untuk meninggikan lagi. Cuman dalam artian peninggian tanggul ini bukan solusi. Ya. Kita cuma nahan aja air supaya nggak masuk. Sedangkan ada di wilayah Rancabolang RW 4 itu permukaan air itu sama dengan Cinambo. Jadi kalau Cinambo naik ya udah masuk. Kayak kemarin itu hampir semua rumah warga itu udah kemasukan air. Yang di RW 4. RW 4. RW 4 ya. Ya. Komplek Adipura itu ya. Bukan, jadi Di Di luarnya. Tapi Tetangga ya masih berarti. masih betul. satu kelurahan. Si Rancabolang. Yes. Oke. Nah, apa nih efek-efek dari otomatis kan aktivitas pasti terganggu ya. Betul. Nah, untuk air yang masuk ke dalam rumah warga ini ada berapa rumah nih yang terdata sampai mengalami kerusakan, mungkin ada perabotan-perabotannya. Kalau di RW 10 sendiri kemarin itu kurang lebih ada sekitar 50 sampai 80 rumah yang masuk. Kemasukan air. Kalau di RW 4 data terakhir itu 3 RT itu masuk semua. RW 3 masuk semua. Hampir 80% masuk semua. Oke. Kang, tempat pengaduan dari warga ini kan adalah pemerintah ya. Mulai dari komplek itu berarti ngadunya ke bapak-bapak ini kan. Ya, betul. Nah, ini akan mengadukan lagi sampai ke tingkat kelurahan, kecamatan, kota, Betul. bahkan mungkin sampai ke tingkat provinsi ya. Betul. Nah, yang mengalami langsung kan adalah warga ya. Betul. Mengalami kebanjiran adalah warga. Dan mungkin warga yang tahu ini sebenarnya masalahnya apa, solusinya harusnya seperti apa gitu. Nah, pernah disampaikan kepada wali kota mungkin atau tingkat yang level yang di atasnya lagi, dan solusinya seperti apa yang pernah ditawarkan? Ya pertama sih kita ya beberapa kali memang kalau untuk kami gitu kemarin dari RW itu lebih pada peninggian kirmir yang di belakang mungkin ya, yang di belakang yang sekarang memang limpasan dari sungai-sungai seperti itu. Kalau dari forum RW kemarin mungkin lebih ke itu ya, ke Sungai Cinambo itu. Ya, jadi sebenarnya kalau upaya itu dari pertama awal banjir kita upayanya sudah ada, bantuan pemerintah pun itu sebenarnya sudah ada. Iya. Cuman levelnya masih di kota nih. Oke. Jadi sekarang itu kalau lewat yang mau ke stadion itu dari sebelum Sungai Cinambo sampai ke TPS yang mau ke Sapan
itu habis semua sekarang pakai danau retensi. Oh. Jadi dari tahun 2020 kita bangun danau retensi, cuman dalam artian danau retensi ini kurang efektif Sudah bisa diukur juga ya. kalau posisinya sekarang Cinambonya keluar ya. Otomatis tidak efektif karena kita ngebuang ke Cinambo. Nah, tahun 2020 itu kebetulan kita ke lapangan itu dengan Kepala BWS, Pak Camat Gede Bage, Pak Lurah, terus Pak Teddy dulu yang masih jadi Ketua Dewan, terus dan pihak Sumarekon. Jadi sebelum kumpul itu saya coba koordinasi. Usulan saya itu sebenarnya lebih nitiknya ke Cinambo. Jadi dalam artian kita ngebuang Cinambo, jangan sampai Cinambo ini masuk ke kita. Oke. Itu yang jadi dasarnya mungkin usulan itu. Nah, posisi elevasi Cinambo itu ternyata di kita itu yang paling rendah. Ya. Jadi dalam artian kemarin kita sempat Cinambonya meluap keluar, itu kita survei ke lapangan, itu ternyata dari pinggir Aljabar sampai ke Pusdikmin, Buana Suta, itu masih di bawah. Nah, kemarin sempat saya sampaikan ke Kepala BWS, kita minta diatur air dari sana. Contoh misalnya kita bikin bendungan dengan pintu air, ya mungkin kita ambil contoh di Ranca Cili, seperti itu. Jadi seenggaknya kita bisa maksimalin air yang dari dalam ini jangan sampai baik lagi dari Cinambo masuk ke sini, tapi kita keluarin aja dulu. Nah, ini yang nanti yang ngatur. Nah, sebenarnya kalau misalnya berbicara kubikasi air, kan kita harus ngitung nih sekarang. Danau retensi dengan lebar berapa, panjang berapa, kedalamannya berapa, itu sudah bisa diukur sebenarnya. Kubikasi air yang bisa di-save di sana itu berapa. Nah, kalau misalnya sungai, itu kita mau maksimalin berapa kilo untuk nahan air supaya tidak ada jadi luapan di sini. Ya. Gitu. Jadi itu sudah sempat diutarakan. Bahkan saya sudah koordinasi dengan pihak Sumarekon. Jadi di Sumarekon itu kebetulan ada 6 danau. Dia siap membantu jika sungai Cinambo ini meluap. Nanti masukin aja ke danau-danau yang ada di Sumarekon. Itu pihak Sumarekon sudah siap sebenarnya. Itu mungkin jadi solusi yang Nito pikir itu jangka panjang. Dan yang mungkin bisa dilakukan dalam waktu dekat atau seperti apa, Kang? Sebenarnya kalau misalnya dilakukan waktu dekat, dilihat dari elevasinya Cinambo sebenarnya masih di bawah sekarang kalau untuk di wilayah tersebut. Masih bisa. Nah, itu pun di Aljabar, sekeliling Aljabar itu pemukimannya minim. Jadi dampak yang nanti kalaupun meluap, dan kita pikir itu tidak akan meluap mungkin ya, karena nanti Sumarekon pun siap ngebantu, ini lebih aman sebenarnya. Jadi kita sebenarnya kan yang lalu lintas air yang kita harus atur. Ya. Itu intinya. Dengan adanya bendungan-bendungan itu juga ya, salah satu upaya untuk itu bahkan bisa ngebantu ke kabupaten malah. Ya. Jadi kita bukan berbicara hanya kewilayahan kita saja, tapi seluruh wilayah, Bang, gitu. Karena masalah banjir ini sebenarnya bukan karena hujan ya. Bukan karena hujan, tapi ada penyempitan sungai ya. Betul. Penyempitan sungai dan Ya itu. alih fungsi. Itu. Kalau hujan itu kan dari awal-awal ada bumi ini juga kan intensitasnya pasti ada yang tinggi, ada yang rendah gitu ya. Betul. Jadi ya mungkin dikarenakan sekarang pemukiman lebih cenderung ke Bandung Timur, yang dulunya istilahnya kali-kali yang kecil cukup untuk berapa rumah, ya sekarang udah nggak cukup. Ditambah lagi curah hujan yang tinggi, ya mau nggak mau kita harus benerin saluran yang utamanya sebenarnya. Bahkan saya sempat survei dari Gede Bage itu sampai ke kabupaten. Jadi Cinambo itu dia nanti ketemu lagi sungai dengan Citarik. Nah, ini yang lucunya itu ini Citarik, ini Cinambo itu malahan dia benturan. Nggak dibuat belok supaya istilahnya dua aliran ini masih bisa jalan. Nah, ini malah ada benturan di sini. Itu yang di kabupatennya. Waktu malam juga kan air itu bukannya ke kabupaten, malah dari kabupaten balik lagi ke kota. Udah backwater sekarang gitu posisinya. Balik lagi. Karena ketahan sama sungai yang Citarik ini juga. Gitu.
di aliran air aja kena macet ya dia. Mampet ya. Dia balik lagi, dia putar balik ya. Terbalik. Kang, di berbagai apa ya website ya, jual beli rumah nih Ya, ya. di kawasan Adipura ini cukup banyak nih yang menjual gitu ya. Apakah ya fakta di lapangannya memang banyak yang rumah-rumah yang sudah dikosongkan penghuninya dan dijual atau seperti apa, Kang? Sebenarnya kalau rumah yang dijual itu lebih cenderung kalau di wilayah RW 10 ya mungkin ya. Data yang terbaru itu biasanya warga yang dia invest di Adipura tersebut. Invest Rumahnya ya? tidak Bukan tidak karena diisi. banjir ya ditinggalin ya? Sebenarnya yang lucu malahan ada warga yang ngechat ke saya itu dia punya rumah di kompleks sebelah. Ya. Itu malah tinggalnya di Tulip. Oke. Dikarenakan mungkin dia lebih percaya ke pengurusan, dia percaya ada warga, tetap masih ada di sananya gotong royong terkait masalah banjir masih keluar. Dia bahkan di klaster sebelah itu dia dikosongkan. Iuran tetap bayar tapi dia pengennya tinggalnya di Tulip walaupun kena banjir. Gitu. Ya sebenarnya jangan sampai lah istilahnya warga di sini sudah jenuh, tidak ada solusi selama 5 tahun ya bingung juga nanti. Gitu. Saya pun sama, dulu kan saya pun terdampak banjir ketika dulu mungkin belum jadi kepengurusan ya Pak. Bahkan saya dievakuasinya sama Panito dulu. Jadi korban 2019 ya. Memang kalau kita sih warga sih lebih yaitu segala sesuatu pasti ada solusi, Bang. Artinya kita di sini juga akhirnya ketika saya sekarang juga jadi pengurus, akhirnya kita juga berupaya untuk bagaimana caranya ini banjir yang ada di khususnya di RW 10 ini bisa selesai gitu. Ya dengan yaitu kita usulan-usulan ya Pak, Ya, usulan-usulan baik usulan yang memang di kewilayahan ataupun yang sekarang memang yang mungkin menurut kami ini lebih tinggi gitu kan usulannya. Dan ini bukan berbicara untuk kewilayahan saja yang tadi itu. Kita lari ke kabupaten juga kan nyelamatin mereka juga gitu dengan tadi usulannya buat tanggul air yang di Cinambo itu gitu. Oke. Selama banjir ya 2019 yang hampir sama ya ketinggiannya dengan yang tahun 2025 ini, untuk kebutuhan air bersihnya seperti apa untuk wilayah-wilayah ini? Kalau yang saya rasakan sih sampai dengan saat ini sih kita masih aman. Masih aman ya? Masih aman. Meskipun kemarin juga ada tawaran dari PDAM ya, pihak PDAM untuk diperbantukan si air bersih di wilayah. Cuman kita juga kan ada seksi-seksi ya di sana kan, seksi kesejahteraan sosial yang memang kita tanya juga, terus tanya juga ke warga perlu atau tidak. Memang untuk kemarin itu kita tidak ambil air bersih, tidak ambil air bersih karena memang untuk persediaan air masih bagus. Kecuali tahun 2019 ya Pak. Iya, 2019. Itu memang karena memang terjadinya parah hampir semua kena banjir, akhirnya memang kita perlu air bersih kalau waktu itu sih. Sampai gimana tuh Kang? 2019 itu apakah sampai keruh, berlumpur atau? Kalau di dalam rumah itu ya itu, saya sempat sampaikan kamar itu sudah antara kasur itu dengan air itu sudah setara. Oh, gitu. Sekitar berapa? Hampir 50 cm ada ya? Ada. Lebih ya? Lebih ya? Jadi 2019 itu malahan perahu masuk ke dalam. Ya. Jadi kita dievakuasi itu sama perahu. Kalau sekarang justru tidak ada. Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah tidak ada sama sekali. Kalaupun masuk ke air sih nggak sampai kasur sih, cuman ya mata kaki kali ya, semata kaki. Untuk kelistrikan selama 5 tahun ini gimana Kang? Aman. Jadi sebenarnya ya yang lucu itu gini. Ini jadi mungkin dari 3 klaster ini kita pikir jadi lucu karena mungkin banjir yang ada di kita dari 2019 ke sini masih tetap terjadi itu, jadi warga malahan naikin rumahnya. Oke. Hampir semua itu naik rumah. Kayak pada ini aman sekarang itu naik ya Pak? Udah naik ke atas gitu. Lebih setengah meter lah. Lumayan. Jadi lucunya rumah nggak kena. Semoga nggak naik terus ya. Naik terus pintunya bingung juga. Jadi lantai 2. Gimana? Ya itu jadi posisinya mungkin yang kelihatan
banget itu di Pinus itu rumahnya udah pada naik semua. Jalan yang udah habis semua. Jadi sekarang itu mungkin jalan itu jadi sungai sekarang semua. Oke. Tulip sama Palem hampir semua sama. Jadi Itu kesepakatan warga atau inisiatif masing individu aja? Karena mungkin dari sebenarnya kayak gini, jumlah kerugian yang dihitung itu tidak sebanding, makanya warga lebih cenderung ya udah kita amanin supaya nggak kemasukan. Itu kalau misalnya kayak 2019 itu ada laptop yang kerendam, Iya. peralatan itu kan mereka lebih parah. total juga dalam artian wah ini nggak mau sampai gini lagi, jadi bukan ini, jadi inisiatif warga masing-masing itu udah dinaikin rumah. Jadi kalau tadi abang bilang bahwa banyak rumah yang dijual, di sana itu tidak seperti itu bang. Kalau di ke-RW-an kita itu di RW 10 itu ya itu kebanyakan mereka yaitu akhirnya meninggikan Iya. rumah gitu. Mulai dari terasnya itu mempertahankan ya. rumah yang ada di sana gitu. Kalaupun ada yang dijual itu lebih ke investasi sih yang saya lihat di sana. Tapi belum ada warga yang punya ini kan ya perahu karet khusus gitu. Belum ya? Kalau misalnya 5 tahun masih gini saya beli. Coba tahu ada yang sudah menyiapkan kayak teman-teman di Bandung Selatan kan Iya. itu Betul, mungkin betul. sudah ada ya perahu biasa itu ya. Ya. Bahkan sudah ada biaya untuk Ya. antar jemput dan seperti itu. Jadi salah satu transportasi seperti itu kan. Nah, untuk pengamanan kalau bencana itu kan rawan ya, kemungkinan rumah akan ditinggalkan. Ya. Ya, rumah akan ditinggalkan. Ataupun mungkin air sudah surut tapi curah hujan masih tetap tinggi. Itu misalkan warga setelah surut warga kembali lagi. Nah, untuk menginformasikan bahwa air naik lagi nih, air pasang lagi nih, ada nggak sih tim khusus yang disiapkan dari pihak RW atau kepengurusan? Kebetulan pas Nito jadi RW dulu itu Nito bikin grup itu Satgas Banjir RW 10. Jadi 5 tahun ke belakang Nito sudah siapkan Satgas. Oke. Dulu itu kita sempat bikin dapur umum. Ya. Terus evakuasi biasanya lebih cenderung kita ke masjid karena masjid masih paling tinggi di kita. Terus Oke. ada ruang-ruang madrasah itu Ya. kita bisa manfaatkan untuk warga. Nah, dari Satgas sendiri pun biasanya itu koordinasi bantuan-bantuan yang masuk ke kita dari pemerintah, ya kita untuk distribusikannya kayak tadi kata Pak Dani, airnya ataupun yang lainnya. Kita biasanya dari Satgas. Alhamdulillah Satgas itu dibentuk itu intinya mungkin dari semua RT masuk, terutama ketua RT-nya, terus dari Babinsa kita pun masukkan. Oke. Gitu. Dari Polsek ya, dari situ ya, Koramil. Ya. Dan memang untuk penyebaran informasi ini lebih cepat karena ya tadi adanya Satgas, terus kita pun kan setiap RT itu ada yang namanya grup juga. Dan kita pun di kepengurusan ada yang namanya humas yang memang dia setiap hari dia nyebarin informasi ketika memang ya kejadian-kejadian apapun ataupun ya informasi-informasi terkait RW 10 seperti itu. Ini kan lagi bulan puasa ya, Ramadan. Bentar lagi juga akan Lebaran dan biasanya warga-warga Kota Bandung itu banyak yang perantau akan mudik dan sebagainya. Nah, gimana nih? Apakah sudah ada formula-formula yang udah disiapkan nih untuk menyambut Lebaran nanti? Biasanya kita lebih cenderung dari segi keamanan karena hampir 60% warga kita itu pendatang. Oh, cukup banyak ya Cukup pendatangnya. banyak. Jadi biasanya kita H-7, H+7 itu H-7 kita itu ngedata warga. Nama, alamat, rumah, berapa hari ditinggalkan rumahnya, terus tujuannya kemana, nomor darurat yang bisa dihubungi. Ya. Itu kita biasanya nge-share ke warga melalui Google Form, nanti kita data semua. Nah, kita pun dari security yang biasanya malam 3 itu pasti ada penambahan security 4 sampai 5. Ya. Nah, itu nanti kalau misalnya terjadi apa-apa, itu kan biasanya kalau pengamanan pertama di kita itu sebenarnya listrik. Listrik, betul. Jadi kita matikan aja listrik yang dalam artian kalau misalnya terjadi
curah hujan yang besar, terus airnya banjir. mulai naik, ya kita matikan dulu aja listrik. Oke. Nah, 5 tahun jadi ketua RW di sana, pernah mudik ke Kebetulan asli karena Bandung? saya tuh biasanya mudiknya 2. Jadi kalau Hmm. orang tua saya kebetulan di Jakarta, mertua di Garut, jadi gantian. Tapi biasanya mudik itu warga datang, kita baru mudik. Oh, tanggung jawab ya. Gimana nih Pak RW yang baru nih? Bingung nih kayaknya. Ini kan rasa-rasanya curah hujan yang tinggi ini masih baru-baru nih. Masih, Ya, Masih awal-awal masih. ya. betul. Dan rasa-rasanya sampai awal April kayaknya mungkin masih masih. akan hujan gitu. Prediksinya masih Gimana nih tetap. Kang? Udah ada bayangan atau ini RW pertama jadi RW nggak jadi mudik atau gimana nih Kang? Ya, untuk saat ini sih kita berusaha keras sih Ya. untuk nyari solusi. Hmm. Kemarin pun kita sudah ngobrol ya dengan kepengurusan terkait penambahan pompa khususnya untuk penanganan banjir yang sekarang terus berulang ya, melanda di klaster kita gitu kan. Terus rencana memang ada peninggian kirmir gitu kan. Cuman kan kalau misalkan sekarang ditinggikan kan nggak akan mungkin juga ya, karena masih ada air gitu. Iya. Kalau ngomongin plester itu nggak akan pernah nempel gitu kan, plester yang ngebendung. Yang Jadi kebetulan terdekat, kemarin kita dari Satgas itu kita ada rapat. Kita bikin dalam artian jangka panjang, jangka pendek untuk penanggulangan itu seperti apa. Nah, kemarin karena sebenarnya kita agak susah itu, sebenarnya Adipura itu belum serah terima pasos. Oh. Itu yang mungkin, jadi kita pun bantuannya ya kalau misalnya anggaran darurat terkait bencana kan masih bisa keluar lah. Cuman kita pun minta tanggung jawab dari Adipura, dan alhamdulillah di RW 10 itu Adipura support. Contoh tadi pagi Pak Dani ngukur untuk dibuatkan pintu air. Jadi ada beberapa kita usulan ke Adipura, alhamdulillah ini lagi progres untuk penanggulangan banjir yang sekarang. Ya bahkan ada pompa di Taman Timur yang itu rencananya kita mau pindahkan. Jadi sebenarnya kalau Taman Timur itu yang paling ujung itu tinggi. Itu paling tinggi sebenarnya. Jadi nanti mungkin di masjid itu ada 2 pompa yang itu mungkin fungsinya narik airnya berbeda. Tiap jalan itu nanti kita dialokasikan untuk rumah pompanya. Gitu. Jadi udah dibahas jangka pendeknya seperti apa, jangka panjangnya seperti apa. Oke, artinya selama ini untuk masalah pendanaan berarti dana Swadaya. dari warga ya? Betul. Lewat satgas dan atau mungkin dari komunikasi warga setempat ya? Betul. Jadi dari pemerintah ada, bahkan pas saya jadi RW itu ya itu anggaran PIPPK selama 2 tahun itu saya habis sama kirmir. PIPPK 2 tahun habis sama kirmir. Jadi yang lucunya pas kemarin ada tanggul roboh, karena kan kalau saya itu karena sudah jadi kewajiban, saya jarang nge-share ke warga apa yang saya sudah kerjakan. Jadi pas kemarin warga ke belakang, mana ternyata kirmir yang kemarin dibikin ya. Jadi kalau kirmir itu nggak ada, itu mungkin tiap tahun banjir itu di sana. Jadi 2 tahun itu kita PIPPK kirmir, terus bikin bak tampung dulu itu sempat nge-share ke RT minta bantuan dari warga, 1 kakak itu 50.000. Oke. Dari mulai listriknya, dari mulai bikin bak tampungnya. Jadi kebanyakan untuk di wilayah dalam itu kita swadaya plus mungkin ada bantuan dari developer. Oke. Baik, Kang, terakhir nih Kang. Ini kan ada pengurus lama dan ada pengurus baru, dan sekarang cakupannya lebih luas ya? Ya. Kang, lebih luas. Nah, biasanya kan di komplek itu kan keluhan-keluhan atau kendala-kendala seperti ini ibu-ibu ataupun bapak-bapaknya kan agak ya wajar, agak cerewet gitu kan. Agak komplainnya pasti ada nih. Gimana nih cara pendahulu dan yang sekarang menjabat ini memberikan pemahaman ke warga? Ya mungkin ada yang sudah jenuh sampai bahkan diam aja, ya udah dijalani aja kan. Mungkin ada yang tiap banjir itu selalu
selalu menanyakan ke RW atau ke Satgas, ini gimana sih nggak beres-beres nih, gimana cara Jadi kalau di RW menghadapinya? 10 itu alhamdulillah, Hmm. alhamdulillah warga mungkin komplain itu udah jarang. Sekarang itu Oh. udah jarang warga. Jadi lebih cenderung karena kita polanya gotong royong. Hmm. Itu kayak kemarin kita diumumkan di masjid bahwa kita perlu bawa apa untuk membuat tanggul sementara. Iya. Itu kurang lebih sekitar 50 warga keluar semua. Jadi sekarang udah bukan sistemnya, makanya kan itu kadang-kadang ke warga bilang saya tidak butuh komentator. Saya butuh pemain yang ada di lapangan. Oke. Warga ngerti semua ya, warga ngebantu sekarang. Kerja Jadi langsung udah, ya. bahkan kemarin yang lucu itu kebetulan saya di RT tersebut ada yang komplain disebrotnya sama raster kuat di bumi itu sama ibu-ibu waktu disebrot. Jadi sebelum ke pengurus sudah sama warga dulu. Oh. Gitu. Jadi udah alhamdulillah Saling ini. udah guyup lah. Bahkan sekarang sama Pak Dani pun pengurus lama sekarang nggak gabung. Jadi di kita itu tidak istilahnya pengurus lama ya udahan gitu, enggak. Kita tetap karena emang tujuannya untuk warga, saya pun RW lama tetap mendukung Pak Dani, kita tetap komunikasi jalan bareng. Bahkan kemarin ini berapa hari berarti Pak Dani di ospek aman itu ini sakit ini kemarin. Ini baru sembuh malah, ini baru sembuh. Oh gitu. Kemarin tumbang sehari. Tumbang ya. Ya, tumbang sehari. Istirahat dulu lah. Sehari, tapi malamnya udah mantra lagi. Kalau lagi ya. Tapi bukan dipaksakan ya Pak ya. Bukan. Tapi karena udah sembuh Sudah total sembuh, ya. Sudah. Oke. Dan memang gini Bang. Memang kenapa sekarang kita tadi ya, kita bisa bareng-bareng gitu. Mungkin ya alhamdulillah memang dari kepengurusan Panito ini dulu itu warga itu disatukan dengan komunitas Bang. Jadi di kita itu ada komunitas-komunitas yang memang sekarang sampai dengan saat ini terus berjalan. Ya. Salah satunya bola, terus ada poli, ada touring juga motor. Terus nah dari situ mungkin guyubnya si RW 10 ini bisa terjalin, dan tadi itu berbicara terkait masalah komplain itu sudah tidak ada gitu. Oke. Kalaupun ada yang komplain ya tadi ya Diserangnya sama mama. diserangnya sama Ya. mama bukan sama kita gitu. Gitu sih ya. Berarti komplain itu boleh ya sebenarnya. Boleh. Tapi ya ikut bareng-bareng lah. Ya, Ya. jadi sebenarnya kan Berbenah gitu. lebih cenderung kita kalau misalnya kayak kemarin kita rapat itu kita pun dari Satgas itu mendengarkan masukan-masukan dari warga. Kita itu sebenarnya kan perlu juga inputan untuk membangun lah. Jadi kalau misalnya sekarang inputan itunya cuma untuk menyalahkan, ya itu nggak akan ada habisnya. Kita harus cari solusi, bukan cari kambing hitamnya siapa gitu. Karena kalau pikir sekarang contoh nyerahin ke Pak Dani, warga Pak Dani pasti nyalahinnya nanti ke Pak Lurah, Pak Camat terus aja. Nggak akan beres-beres. Ada mungkin closing statement yang mungkin disampaikan kepada pemerintah kota atau kabupaten tetangga? Jadi kalau Nito sendiri dari kewilayahan kebetulan mencakup beberapa RW. Dan terus ini hasil dari kajian yang Nito, datanya pun itu ada. Datanya Nito ada. Ini mungkin Nito meminta ke BWS sebenarnya. BWS terkait masalah, karena itu kewenangan ada di BWS, tanggung jawabnya BWS. Nito meminta BWS itu untuk membuatkan tanggul pintu air. Tanggul pintu air. Dalam artian kita bisa menahan untuk supaya di wilayah kita itu tidak jadi luapan. Dan mungkin ya itu nanti ke kabupaten pun insya Allah membantu itu. Oke. Jadi lebih cenderung ke BWS karena alhamdulillah kalau untuk di pemerintah kota sendiri, karena saya banjir itu biasanya hubungan dengan PU, Desa ABM. Pak Didi itu alhamdulillah, Pak Didi selalu support, apakah nanti kirmir ditinggikan, mobil portable dihadirkan, itu Pak Didi selalu support. Bahkan kemarin pun Nito sempat telepon Pak Didi, kepala dinas itu, Panit itu si mobil standby lagi aja di sana. Takut curah hujannya masih tinggi. Jadi alhamdulillah kalau skupnya kota itu masih bisa membantu lah. Cuman kan ini mungkin BWS itu di bawah kementerian, mungkin kemarin Nito itu dari zaman Pak Ema
dari zaman Payana itu Hmm. susah untuk tembus untuk ke BWS. BWS ya. Karena di bawah kementerian mungkin levelnya harus gubernur kayaknya nih. Oke. Nah, mungkin Kang Dani nih sebagai pengurus kewilayahan yang baru, ditambah Pak Deddy Mulyadi juga sebagai gubernur yang baru nih, kan cukup fokus ya kita lihat akhir-akhir Iya, ini tata ruang. Pak Deddy Mulyadi di Sukabumi, ke Kabupaten Bandung juga, untuk bahkan sampai masuk ke sungai yang penuh dengan sampah itu. Seperti apa nih? Ada yang mau disampaikan ke Pak Gubernur Deddy Ya. Mulyadi? Untuk Pak Gubernur, usulannya sama dengan dari Ketua Forum RW ya, Kelurahan Cabolang, di mana memang kita di sini ingin Sungai Cinambo itu dibendung agar bisa diatur airnya, biar di kita itu tidak ada limpasan air lagi gitu kan. Yang pertama. Tapi untuk kewilayahan, untuk pemerintah di kewilayahan khususnya di Kota Bandung, mungkin ada penambahan peninggian kirmir di belakang klaster kita, sama ada penambahan titik rumah pompa yang bisa membantu khususnya di Kelurahan Cabolang. Itu saja Pak. Oke, baik Pak Nito sama Kang Dani, terima kasih. Siap. Semoga permasalahan ini bisa didengar provinsi sampai ke pusat ya, Amin, amin. supaya bisa jadi solusi, dan jangan kita merasa ini adalah per 5 tahun dan kita ya terima-terima aja gitu. Jangan sampai seperti itu. Harus ada solusi ke depannya Betul. untuk permasalahan banjir di kawasan Gede Bage ini. Ya. Terima kasih, sehat selalu. Baik, terima kasih Tribuners. Itu tadi wawancara saya dengan pengurus kewilayahan di kawasan Adipura, tepatnya di RW 10, Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gede Bage, Kota Bandung. Sampai jumpa pada wawancara khusus selanjutnya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.